semua. Hari ini hari Selasa tanggal 17 November 2020, peringatan Santa Elizabeth dari Hungaria. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai ayat 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapa bilang orang jahat tidak bisa menjadi baik? Siapa bilang orang yang disakiti tidak bisa berdamai lagi? Siapa bilang orang yang selalu ditekan tidak bisa bangkit lagi? Siapa bilang orang yang dipandang negatif tidak bisa menjadi lebih baik? Dan siapa bilang orang kaya tidak sanggup meninggalkan kekayaannya? Semuanya tergantung pada niat dan kemauan setiap orang. Dalam bacaan Injil yang kita dengar digambarkan bagaimana niat tulus dan kemauan Sakeus telah menghantar dia kepada pertobatan dan menjadi manusia baru. Maka Sakeus dapat berkata, "Ku bukan yang dulu lagi, ku bukan yang dulu lagi, kini ku sadari sayang, ku telah berubah." Sakeus adalah satu contoh dari apa yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Apa yang menarik dari kisah Sakeus ini? Menurut Lukas, Sakeus adalah seorang pemungut cukai yang kaya raya. Orang Romawi menyewakan tugas mengumpulkan pajak dalam satu daerah tertentu kepada penawar tertinggi. Mereka itu tidak menerima gaji apapun untuk pekerjaannya, tapi ia boleh memungut sebanyak mungkin uang, sehingga ia mempunyai uang yang agak banyak. Sesudah membayar kepada pemerintah jumlah yang sudah ditentukan. Karena pekerjaannya, ia dibenci banyak orang, sebab dinilai hanya menguntungkan orang-orang Romawi dan menjajah bangsa Yahudi. Ia juga dicap sebagai orang berdosa. Sakeus menyadari posisi dirinya yang jelek di mata orang banyak, tetapi usahanya untuk melihat Yesus
orang yang terkenal sebagai sahabat pemungut cukai, menyatakan kerinduannya terhadap dia. Kisah perjumpaan diawali ketika Yesus memasuki kota Yeriko. Yesus dikerumuni oleh banyak orang yang mengikuti dia. Dan Sakeus ingin sekali melihat Yesus, tetapi tubuhnya pendek sehingga terhalang oleh orang banyak itu. Sakeus tidak kehilangan akal. Ia berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Yesus tidak hanya mengatakan "aku mau", tetapi mengatakan "aku harus". Sakeus dianggap oleh orang-orang pada waktu itu sebagai orang berdosa yang harus dikucilkan. Ternyata begitu penting, begitu berharga bagi Yesus. Yesus dengan cara yang unik mengasihi Sakeus. Ia menerima dan memperlakukan Sakeus sebagai pribadi yang membutuhkan belas kasihan Allah. Yesus tidak mentolerir kejahatan, tetapi menawarkan rahmat yang mengundang setiap orang untuk bertobat. Penerimaan ini membawa perubahan besar pada diri Sakeus. Maka ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Inilah tanda pertobatan dan perubahan hidup Sakeus. Perjumpaannya dengan Yesus merupakan peristiwa iman yang sangat mengesankan dan mengungkapkan belas kasih Allah yang penuh daya untuk menyelamatkan manusia. Yesus hadir mencari kita di tengah-tengah hiruk pikuknya kehidupan dan di tengah-tengah kesibukan kita, sebagaimana dilakukannya terhadap Sakeus. Bersediakah kita belajar dari sikap dan tindakan Sakeus yang mencari berbagai cara untuk dapat bertemu dengan Yesus? Bersediakah kita menanggapi belas kasihannya yang mengubah seluruh hidup kita dari pendosa menjadi orang yang diselamatkan? Maukah kita bertobat dan mengubah diri kita dari kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang baik dan hidup sebagai manusia baru? Marilah kita belajar untuk berubah menjadi lebih baik dari hari